Pemirsa, invasi Rusia ke Ukraina diprediksi akan menimbulkan dampak bagi negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Lalu apa dampak yang paling dirasakan oleh negara Indonesia? Kita akan membahasnya terkait hal ini dengan Bapak Muhadi Sugiono, pengamat hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Pak Muhadi. Selamat siang Mbak Mas. Pak Muhadi, dampak yang paling terasa untuk Indonesia mengingat konflik antara Rusia dengan Ukraina ini sangat mempengaruhi harga dagang di internasional yang tentunya ini sangat berkorelasi dengan moneter di Indonesia. Ya, saya kira dampak langsung mungkin tidak ada ya, tetapi dampak ke kita melalui dampak perang ini terhadap ekonomi global kemungkinan besar ada gitu. Misalkan dengan kenaikan harga minyak dan seterusnya itu. Baik, untuk paling buruk Pak, apa yang harus dipersiapkan Indonesia nanti dampak dari perang antara Rusia dan juga Ukraina ini? Apakah memang pemerintah perlu mengambil langkah ancang-ancang agar bisa meminimalisir dampak terburuk itu? Saya kira dampaknya juga kita belum jelas persis ya seperti apa, sehingga sulit tentu saja memprediksi. Dan kalau sumber dari dampak itu sendiri di luar jangkauan kita, maka juga susah bagi kita untuk mengendalikannya. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah kita berusaha dengan memanfaatkan semua saluran diplomatik yang kita punya, termasuk pengaruh yang kita punya untuk menghentikan konflik yang terjadi di sana sesegera mungkin, sehingga dampak yang lebih besar tidak akan terjadi. Memanfaatkan diplomatik terkait dengan hal ini, mengingat Indonesia memiliki agenda G20, Pak, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya tidak mempengaruhi agenda G20 nantinya? Ya, ini sebenarnya satu tantangan yang paling besar bagi kita ya, karena bagaimanapun juga ini pasti akan sangat mempengaruhi bagaimana kita nanti memimpin G20 ya, yang diharapkan sebenarnya sebagai satu forum yang akan menjadi untuk mengelola perekonomian dunia. Nah, kalau di dalam G20 sendiri kemudian ada perselisihan, perdebatan dan permusuhan, maka sulit bagi kita untuk mengambil tindakan dengan hasil yang sangat decisif yang mempengaruhi ekonomi global selanjutnya gitu. Nah, oleh karena itu memastikan bahwa konflik yang terjadi bisa sesegera mungkin selesaikan dan kemudian mengembalikan hubungan pihak-pihak yang berkonflik itu menjadi hubungan yang normal kembali adalah prioritas kita gitu. Nah, dan hal lain yang mungkin penting juga bagi kepemimpinan Indonesia di G20 ini adalah bahwa selama ini G20 memang fokusnya ke faktor aspek-aspek ekonomi. Kita tidak membahas aspek-aspek politik, militer dan sebagainya. Tetapi mungkin mumpung Indonesia masih memiliki posisi kepemimpinan, mungkin kita bisa memperkenalkan bagaimana isu-isu dimasukkan, isu-isu keamanan dan militer ini dimasukkan, sehingga nanti tidak akan berpengaruh pada saat kita membahas masalah-masalah yang ingin kita bahas, yakni masalah ekonomi. Informasinya bahwa kemungkinan konflik antara Rusia dan Ukraina ini berpotensi menjadi semakin besar karena berdasarkan dengan konsep deteran senjata nuklir. Kira-kira tanggapannya seperti apa, Pak? Apakah itu mungkin terjadi sehingga Indonesia perlu mengantisipasi atau bagaimana, Pak, tanggapannya? Saya kira sangat bisa ya. Memang Amerika dan negara-negara Eropa tidak bisa berbuat langsung secara aktif membantu Ukraina kecuali dengan mensuplai senjata dan sebagainya, tetapi tidak bisa terlibat langsung sebagai pihak yang berkonflik kecuali kalau Ukraina sudah menjadi anggota NATO. Tapi persoalannya kan justru di sini, kekesalan Rusia adalah karena keinginan Ukraina untuk menjadi anggota NATO, dan bagi Rusia Ukraina itu adalah benteng terakhir. Kalau dia menjadi anggota NATO, berarti Rusia akan berhadapan langsung berbatasan dengan anggota NATO. Dan ini yang sering kali disampaikan oleh Presiden Putin. Tetapi di dalam perundingan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sama sekali mengabaikan tuntutan agar Ukraina betul-betul tidak dimasukkan dalam anggota NATO.
Yaitu Cina yang saat ini sudah memberikan dukungan kepada Rusia. Amerika saat ini masih hanya ikut terlibat dalam PBB. Bagaimana nanti sikapnya? Nah, ini bagaimana dengan pengaruh-pengaruh dari mungkin negara ketiga terhadap Indonesia ini, Pak, terkait putusannya nanti di perang Rusia dan juga Ukraina ini? Saya khawatir ya, tadi disebutkan bahwa Cina sendiri sudah membangun aliansi dengan Rusia kan. Nah, saya khawatir nanti di G20 itu aliansi-aliansi dan perpecahan yang berbasis aliansi itu akan muncul dalam posisi negara-negara itu di G20. Dan kalau di G20 yang selama ini diasumsikan akan menjadi kolektif manajemen untuk ekonomi global, kemudian berisi negara-negara yang terpecah dengan aliansi yang berseberangan, itu kan akan menyulitkan posisi kepemimpinan kita. Oke. Baik. Halo. Baik, Pak Muhadi, lalu bagaimana, apa yang harus diambil Indonesia? Apakah perlu Indonesia juga memberikan pernyataan untuk memihak salah satu atau hanya netral di tengah dan juga mungkin memberikan solusi kepada PBB dalam hal ini yang bisa mungkin menjadi penengah untuk antara Rusia dan juga Ukraina? Saya kira kita tidak bisa masuk terlalu dalam. Yang bisa kita lakukan adalah menghimbau negara-negara untuk melakukan mengendalikan diri, dan terutama dalam kasus ini karena Rusia sudah melakukan tindakan militer ke Ukraina, mestinya kita ingin Presiden Putin kemudian menarik kembali pasukannya dari Ukraina. Tetapi juga kita harus bisa mendorong juga bagaimana alternatif dari penggunaan militer itu dimungkinkan gitu, karena sejauh ini bayangan yang kita lihat ya, proses negosiasi itu mengalami kegagalan. Salah satu yang jelas diinginkan oleh Presiden Putin adalah jaminan Ukraina tidak masuk atau tidak dimasukkan ke dalam NATO itu tidak direspon sama sekali, dan Amerika betul-betul langsung menutup apa yang diinginkan Putin itu. Padahal ini betul-betul masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional di Rusia. Jadi kalau di dalam proses perundingan, artinya kita tidak boleh menutup segala kemungkinan itu. Jadi kita harus menerima dan mendengar apa keluhan dan persoalan yang dihadapi oleh lawan negosiasi kita gitu. Dan apa yang terjadi selama ini sepertinya tidak ada ruang untuk itu bagi Rusia, sehingga Rusia kemudian mengambil langkah seperti itu untuk mengamankan wilayah yang memang dibutuhkan bagi keamanan Rusia gitu. Pak Muhadi, masih terkait dengan negosiasi dan juga diplomasi, dan kalau kita kembali lagi kepada G20 di mana Indonesia ini menjadi tuan rumah, kira-kira perannya sebaiknya seperti apa? Apakah bisa memberikan sanksi begitu kepada Rusia, atau tanggapannya Pak Muhadi seperti apa, Pak? Saya kira memberikan sanksi kepada Rusia tidak mungkin ya. Kelompok ini adalah kelompok yang mungkin suka rela dan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan itu. Tetapi yang mungkin bisa dilakukan adalah pemerintah kita bisa melakukan roadshow kepada pihak-pihak yang berkonflik supaya apa yang mereka sekarang hadapi ini tidak kemudian tercermin pada saat nanti kita memimpin G20 itu, supaya masing-masing tidak menjadikan perselisihan ini menjadi bagian yang menyulitkan bagi Indonesia untuk sampai pada kesepakatan gitu. Baik. Saat ini memang nuklir baru diledakkan kemarin oleh Rusia dan sudah berdampak pada saham di Indonesia. Meskipun dampaknya belum signifikan, tapi jika dalam jangka panjang, pengaruh terburuk investasi dan juga saham ke Indonesia, kira-kira apa Pak Muhadi? Saya bukan ahli ekonomi ya, tetapi saya kira tidak sulit untuk membayangkan dampak dari konflik yang terjadi di sana, apalagi kalau di sana nanti penggunaan senjata nuklir itu akhirnya betul-betul dilakukan, digunakan ya, dampaknya terhadap perekonomian global sudah bisa dipastikan akan sangat signifikan. Kita belum pulih sepenuhnya dari pandemi COVID
dan kita sedang tertatih-tatih untuk bangkit kembali. Kalau dalam posisi seperti sekarang ini kemudian dihantam dengan krisis global akibat konflik yang ada di Eropa sana, saya kira situasinya akan lebih serius lagi gitu ya. Akan lebih sulit bagi kita untuk bangkit lagi. Baik, kami tentunya masih akan menunggu bagaimana perkembangan nanti yang akan terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Terima kasih Bapak Muhadi Sugiono atas waktunya dan juga informasinya. Terima kasih.